Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk kita dapat datang di hadirat Tuhan. Kita percaya pagi hari ini setiap hidup kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terbelah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terbelah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
hadapan buat setiap kami Tuhan. Kau jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu buat hidup yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Oh Yesus, Kau yang layak disembah Tuhan. Bagi-Mu segala pujian kami. Kiara la 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 masih kiara la masuk. Kiara la 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 masih kiara la masih. Haleluya. Jesus, kami bersyukur Kau buat hidup kami berharga Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Buluh yang tergeletak Kau patahkan Tuhan. Demikianlah setiap pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat hidup yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa, kami mau ingin merenungkan akan kebenaran-Mu. Mari Bapa, Kau ubahkan setiap kehidupan kami, biar hidup kami serupa seperti Engkau Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini, kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa kasih karunia membuat kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah tubuh Kristus dan selayaknya tubuh harus bersatu dengan kepala. Maka kita juga harus bersatu dengan Yesus yang adalah kepala kita. Tetapi kita juga harus bersatu dengan sesama tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya di dalam Tuhan. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan atau gereja, bahkan keluarga yang tidak bisa bersatu di dalam Tuhan. Mereka memiliki prinsip sendiri-sendiri sehingga seringkali perpecahan itu terjadi. Bahkan ada rumah tangga yang mengalami perceraian karena mereka suami istri tidak bisa bersatu di dalam Tuhan.
Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka sebagai sesama tubuh Kristus tidak bisa bersatu? Bukankah mereka punya kepala yang sama, yaitu Yesus? Dan sebagai tubuh Kristus, mereka digerakkan oleh kepala yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Ibu, bahwa tubuh bergerak di bawah satu komando. Karena tidak mungkin kalau kaki kiri kita hendak melangkah maju ke depan, sementara kaki kanan kita mau melangkah mundur ke belakang. Kalau hal itu terjadi, maka orang itu bisa tidak bergerak, berdiri pada tempat yang sama. Tetapi kalau kaki kiri dan kaki kanan memaksa kehendaknya, bisa-bisa terjadi orang itu terjatuh, bahkan bisa juga mengalami kematian. Secara fakta, kita sebagai tubuh Kristus, kita harus bersatu. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Jika kita bergerak di bawah satu komando Kristus, jika kita bergerak di bawah kehendak Tuhan, maka kita akan bergerak ke arah yang sama, karena Tuhan tidak mungkin memiliki prinsip yang berbeda untuk yang satu dengan yang lain. Tetapi untuk satu gereja, satu keluarga pasti memiliki hal yang sama. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Bukankah mereka berada di bawah satu komando, yaitu Sang Kepala Yesus Kristus? Yang pertama, banyak orang Kristen yang pergerakan hidupnya masih dikendalikan oleh dirinya sendiri. Mereka tidak taat kepada Tuhan, atau mereka kurang mengerti kehendak Tuhan sehingga mereka bergerak menurut pemikiran mereka sendiri. Bahkan tidak jarang orang Kristen yang hidupnya masih dikendalikan oleh iblis. Kita hanya berpikir bahwa itu adalah adat, bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan. Kita tidak pernah berpikir bahwa di balik itu semua, bahwa ada kuasa iblis yang bekerja, ada kuasa iblis yang menaungi. Sebagai contoh, ketika seseorang memasuki sebuah rumah kosong, tidak jarang saudara, orang itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Biasanya kula nuwun, padahal Bapak Ibu kita tahu bahwa rumah itu kosong, berarti tidak ada yang menempati rumah itu. Kepada siapa mereka mengucapkan salam? Nah Bapak Ibu, kalau kita telusuri banyak hal-hal, kebiasaan, adat istiadat kita yang digerakkan oleh kuasa iblis. Firman Tuhan berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru. Di dalam Kristus kita harus membuang ragi yang lama, yaitu semua hal, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menggantikannya menjadi firman Tuhan. Kita mau menyelaraskan hidup kita sesuai dengan Yesus Sang Kepala. Dan firman Tuhan akan menjadi standar di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, sebab kamu memang tidak beragi. Setiap orang yang menerima Yesus telah diubah menjadi ciptaan baru. Tidak lagi beragi, artinya dia adalah menjadi adonan yang murni, keadonan yang kudus di dalam Tuhan. Dan tadi dikatakan sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Darah Kristus itulah yang menyucikan dan menguduskan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita menjadi adonan yang tidak beragi di dalam Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik kamu sendiri. Kalimat ini harus kita garis bawahi atau mendapatkan penekanan. Karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan milik kamu sendiri, memberikan arti bahwa diri kita bukan milik kita sendiri. Artinya kita tidak bisa mempergunakan hidup kita semau gue. Karena hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai milik Tuhan, kita harus mengikuti kehendak daripada Tuhan. Yang ketiga, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Paulus mengajak kita berpesta atau merayakan kemenangan hidup dengan sukacita, dengan membuang ragi yang lama, yaitu segala bentuk keburukan dan kejahatan, dan berpesta dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Siapkah saudara menyatakan hidup ini sebagai pesta kemenangan dalam darah anak domba Allah? Jika semua anak Tuhan hidup dalam kemurnian dan kebenaran, serta ada di bawah kendali daripada Kristus Sang Kepala, maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi tubuh Kristus yang hidup dan bersatu di bawah kendali Tuhan. Kita akan menjadi sehati, sepikir di dalam Kristus. Iblis tidak akan bisa bekerja atau menyusup dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kasih karunia membuat kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus sebagai tubuh Kristus Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kendalikan hidup kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi tubuh Kristus yang taat kepada pimpinan daripada Sang Kepala, yang tunduk pada otoritas daripada kepala, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami atas kehidupan kami. Persatukan kami di dalam satu roh dan kebenaran, supaya kami bisa sehati sepikir di dalam Engkau, sehingga kehendak-Mu bisa terjadi atas gereja kami, kehendak-Mu bisa terjadi atas keluarga dan rumah tangga kami, karena kami semua bersatu di bawah kendali-Mu Tuhan, sehingga Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.